Jadi yang sedang terjadi pada kita semua adalah penyebaran virus COVID-19. Awalnya sih saya agak meremehkan dari situasi ini, tapi setelah melihat berita-berita yang ada di mana-mana dan juga efek kepada masyarakat, saya juga mulai merasa bahwa pandemi ini sangat serius. Jadi semuanya rata-rata sudah tutup dan yang buka hanya beberapa toko dan juga supermarket. Tiba-tiba ada tetangga yang terkena penyakit tersebut dan sekitar 2 minggu seterusnya keadaan tersebut ternyata tidak membaik. Sedih sebenarnya karena sudah mulai banyak yang susah, ada beberapa kasus pencopetan dan beberapa kasus-kasus yang lain. Wilayah Parung Jaya ini sebenarnya dia wilayah di mana supir saya tinggal. Jadi suatu hari supir saya bercerita mengenai orang-orang yang tinggal di wilayahnya dia, dan dia bercerita banyak orang yang kena dampak dari COVID-19 ini. Jadi banyak yang dipekerjakan di rumah, jadi banyak yang nganggur, dan banyak yang sulit menafkahi untuk keluarganya sendiri. Jadi kenapa tidak kita mulai dari orang-orang yang di sekitar kita dulu? Nah, soal sembako ini tentu kita bakal sesuaiin dengan budget donasi yang udah ada. Hingga pada akhirnya setelah riset-riset ngitung-ngitung, kita bisa kasih 1 liter minyak, 5 bungkus mie sedap, 2,5 kilo beras, 1 lusin telur, dan sirup ABC. Di hari Sabtu kita beli, ternyata rame banget Lotte Mart, dan begitu kita cari ternyata di Lotte Mart kita cuma bisa beli minyak 1 liter itu sama 5 bungkus mie sedap. Kita cek di hypermart, oh ternyata segitu juga, kita nggak ketemu gula malah habis, gula sold out di hypermart. Habis itu jadi kita cuma bisa beli sirup. Nah, setelah selesai dari supermarket kita cuma bisa beli minyak, kita cuma selesai minyak, mie sedap sama sirup. Kalau telur tuh kita udah punya supplier sendiri. Nah, kalau telur udah punya supplier, sisa berasnya ini awalnya kita mau beli supermarket tapi ternyata nggak ada. Jadi harus muter-muter lagi cari sampai akhirnya kita ketemu supplier beras, dan begitu kita sana itu ada di wilayah Kosambi. Ternyata mereka bisa langsung packingin tuh 2,5 kg beras sesuai dengan kemauan kita. Jadi kita benar-benar terima jadi dari toko tersebut ya. Sampai akhirnya semuanya udah kekumpul, terus baru lanjut kita ke proses packingan. Jadi harapan untuk wilayah Parung Koret, semoga sembako ini meskipun gak banyak tapi bisa membantu kalian untuk sementara, karena kan istilah di saat momen seperti ini orang-orang kesulitan untuk membeli bahan makanan dan out of stock, semuanya tidak bisa dibeli. Jadi semoga bisa membantu kalian untuk sementara waktu. Di sini kita fokus kepada RT 3 dan RT 4, di mana setelah berdiskusi dengan salah satu dari RT-nya, dia mengatakan bahwa ada sekitar 61 keluarga yang membutuhkan bantuan. Jadi ini dikategorikan berdasarkan 3 kategori besar, yaitu ojek online, janda, dan juga yatim piatu. Saya bertemu dengan nenek-nenek yang emang udah tua banget, udah jadi janda, dan bahkan sampai ada yang menangis terharu. Menurut saya itu adalah momen-momen yang tidak dilupakan. Kalau yang saya ingat itu adalah ketika saya interview beberapa warga di sana, mereka sangat terdampak pada ekonomi dan kesehatan. Emang itu prioritas mereka sih untuk kedepannya adalah kesehatan dan pekerjaan mereka. Kalau dari saya salut banget sih sama pemuda-pemuda dan juga RT dari wilayah Parung Jaya. Mereka sangat kooperatif selama beberapa minggu ini untuk kerjasamanya, dan juga saya melihat mereka tuh semangat banget. Jadi saya juga termotivasi untuk semangat memberi sembakonya, walaupun itu kelilingnya cukup lama, tapi mereka nggak patah semangat.
Kalau dari saya sih, saya sangat terharu dan peristiwa ini sangat membuka mata saya. Karena kita semua berada di rumah karena karantina, jadi kita nggak melihat secara langsung bagaimana pandemi ini mengefek rakyat dan warga kecil. Jadi menurut saya ini adalah kesempatan yang baik untuk kita membantu yang membutuhkan. Kalau dari saya, pertama saya senang aja sih bisa dikasih kesempatan buat ngebantu mereka. Nah, salah satu hal yang paling signifikan itu ketika ngelihat anak-anak kecilnya di wilayah tersebut. Karena di masa-masa begini aja kayak mereka ternyata masih bisa senyum dengan lebarnya. Dan dari situ kita pun bisa belajar sih banyak dari mereka. Kayak kita bisa mencari kebahagiaan dari hal-hal kecil. Sangat-sangat berterima kasih atas donasinya dan bantuan dari teman-teman nih, ya. Nah, saya tidak bisa membalas, tapi nanti hanya Allah yang bisa membalas.